Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait credit risk untuk individual non risk untuk mata kuliah manajemen risiko perbankan. Jadi di sini pertama-tama kita berbicara terkait definisi kredit dan risiko kredit itu sendiri. Jadi kata kredit itu berasal dari bahasa Latin credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang atau lembaga adalah berdasarkan kepercayaan atau faith. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, untuk definisi dari risiko kredit itu sendiri berdasarkan PBI nomor 13/23/2011 disebutkan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Terus apabila nasabah dinyatakan non-prestasi, maka lembaga keuangan atau bank akan mengalami kerugian. Sebagai langkah mitigasi, lembaga keuangan itu wajib membuat cadangan atas aktif produktif. Nah, selanjutnya jika kita berbicara tentang jenis kredit, di sini ada yang pertama itu terkait berdasarkan tujuan penggunaannya. Itu dibagi menjadi 3, ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Nah, kredit modal kerja itu kredit yang biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif. Artinya kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang, produk atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tiap angsuran kredit setiap bulannya. Yang kedua itu kredit investasi, hampir sama dengan kredit modal kerja. Jadi kredit investasi ini bersifat produktif, di mana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam memberikan keuntungan. Yang terakhir ini adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi. Jadi ini seperti yang individual non risk ini. Selanjutnya, jika berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi 3, ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek sendiri itu berdasarkan jangka waktu pengembalian yang pertama adalah kredit jangka pendek. Jadi sesuai dengan namanya, memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya. Nah, yang selanjutnya untuk jangka menengah ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari kredit jangka panjang. Kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah ini digunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM. Kemudian yang terakhir itu kredit jangka panjang. Untuk pengembalian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit di sini bisa lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin-mesin atau alat-alat berat usaha. Nah, untuk yang terakhir itu berdasarkan jaminannya. Jadi di sini ada kredit tidak memiliki jaminan atau kredit yang atas kepercayaan saja. Yang kedua itu terkait kredit dengan jaminan. Jadi dengan jaminan kebenaran yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud. Nah, selanjutnya untuk analisa kredit perbankan. Jadi ini salah satu analisa yang dasar, itu adalah dengan pendekatan 5C. Jadi 5C di sini ada karakter, kapasiti, kapital, dan kondisi ekonomi dan kolateral. Untuk karakter sendiri itu jadi kita menilai moral, watak atau kejujuran, rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga. Nah, ini juga salah satunya kalau dalam perbuatan itu misalkan untuk kita melihat karakter ini dilihat dari SLIC atau yang dulu disebut BI checking. Kemudian yang selanjutnya untuk kapasitas, menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau atau pengamatan di lapangan, pabrik, dan toko. Nah, kalau untuk kapasitas ini salah satunya itu kita melihat dari
slip gaji kalau misalkan di pegawai itu. Kalau dia wirausaha kita lihat dari laporan keuangan usahanya, apakah dari gajinya atau usaha itu laporan keuangannya dapat digunakan atau dapat memenuhi untuk membayar angsuran gitu. Yang selanjutnya untuk capital atau modal, menilai modal yang dimiliki dan menghasilkan kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri. Jadi biasanya bank itu hanya memberikan penyertaan modal atau memberikan kredit sebesar 80%. Jadi 20% yang lagi itu harus ditanggung atau menggunakan modal dari si calon debitur ini gitu. Yang selanjutnya untuk kondisi ekonomi, menilai kondisi ekonomi, prospek bisnis dikaitkan kondisi ekonomi. Mungkin salah satu contohnya pada saat masa pandemi kali ini, saat ini, jadi kita melihat apakah si calon debitur ini pekerjaannya dapat terganggu atau tidak dalam masa pandemi ini, atau usahanya dapat terganggu atau tidak dalam masa pandemi ini, karena seperti banyak yang mengalami pengurangan atau bisnisnya yang tidak dapat berjalan sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran dan sebagainya. Dan terakhir ini adalah kolateral, jadi menilai ketersediaan agunan, jaminan untuk risiko kredit. Nah ya, di sini jadi untuk kredit biasanya juga tadi kan ada penjelasan untuk jaminan. Jadi di sini kita melihat apakah jaminannya ini dapat mengcover kreditnya atau tidak. Selanjutnya untuk menghitung pengembalian pinjaman. Jadi faktor yang mempengaruhi imbalan yang dijanjikan customer pinjaman ini diberikan ada beberapa faktor. Yang pertama itu tingkat bunga pinjaman, semua biaya yang berkaitan dengan pinjaman, premi risiko atas kredit atas pinjaman, yang keempat jaminan pinjaman, yang kelima itu ketentuan dan harga lainnya, terutama saldo kompensasi persyaratan cadangan. Di sini contoh perhitungannya, jadi baseline dekretnya misalkan kita ketahui 8%, terus harus ditambah dengan kredit premium atau margin 2%, sehingga suku bunga yang diberikan itu nanti ada 10%. Nah, selanjutnya untuk pengukuran kinerja keuangan berbasis risiko atau RAROC, Risk Adjusted Return on Capital. Jadi suatu tool, RAROC ini adalah suatu tool dalam manajemen risiko dalam rangka mengetes atau menguji suatu risiko kredit dalam konteks manajemen risiko pada suatu bank. Nah, RAROC ini dipopulerkan oleh Bank Trust sejak tahun 1979 yang kemudian diikuti dan dipakai oleh berbagai bank sebagai suatu sistem atau alokasi ekonomi capital dan menilai performance dari kapital yang dialokasikan pada berbagai satuan unit bisnis dalam bank. Jadi ide dari RAROC ini adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko, modal yang terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Pembanding tersebut bukannya total dana yang digunakan untuk mendanai pinjaman tertentu atau sebagaimana lazim digunakan untuk pengukuran kinerja yang konvensional. Dan argumen yang diajukan adalah karena kerugian tidak diharapkan jika terjadi akan dibebankan pada modal, sehingga lembaga keuangan atau kreditur akan menghapus sebagian modalnya sebagai akibat kerugian tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.